Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang mikroplastik yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Santika Oktavia, Saya Nisa Ulkhaira. Saya Alia Syafira. Saya Cunovi Indrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ulkhaira, salah satu mahasiswi Fakultas Saintek Prodi Biologi. Baiklah, di sini saya ingin sedikit meresum tentang jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah Biologi Laut. Jurnal yang kami ambil adalah mikroplastik pada sedimen di Pantai Kartini, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Abstraknya dari jurnal ini menjelaskan tentang pengertian mikroplastik, yaitu plastik yang berukuran kurang dari 5 mm yang dapat terakumulasi pada sedimen, serta tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kandungan mikroplastik yang terdapat pada Pantai Kartini, Jepara. Selanjutnya, untuk bagian pendahuluan dari jurnal ini menjelaskan tentang pembagian mikroplastik, yaitu mikroplastik ini dibagi menjadi dua jenis, ada mikroplastik primer dan ada mikroplastik yang sekunder. Untuk mikroplastik yang primer, dia itu merupakan molekul ataupun partikel mikro yang sengaja diproduksi untuk kebutuhan kosmetik dan serat pakaian sintesis. Sedangkan untuk mikroplastik yang sekunder, dia adalah hasil fragmentasi menjadi ukuran yang lebih kecil secara fisik, tetapi molekulnya tetap sama, yaitu molekul polimer. Selanjutnya, mikroplastik ini bisa dijumpai di berbagai macam tempat dan dia memiliki berbagai macam jenis serta sifat yang berbeda. Mikroplastik ini berada di dasar laut melalui beberapa cara. Ada 4 cara dia berada di dasar laut. Antaranya ada fragmentasi plastik di laut, selanjutnya mikroplastik bisa langsung sampai ke laut, dan yang ketiga itu mikroplastik yang secara tidak sengaja hilang dari proses pengolahannya sehingga bisa mengalir ke lautan. Selanjutnya yang terakhir, dia berasal dari hasil pengolahan limbah yang dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, mikroplastik lebih banyak ditemukan di sedimen dibandingkan di muara ataupun pantai, sehingga beberapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang mikroplastik ini. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cunovi Indrianti dan saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang metode yang digunakan pada jurnal ini, di mana materi dari penelitian ini adalah sedimen yang berasal dari Pantai Kartini, tepatnya di Kabupaten Jepara, pada tanggal 24 November 2019. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, di mana dilakukan pada 3 stasiun. Stasiun pertama itu di muara Sungai TPI, dan stasiun kedua itu di muara Sungai LPWP, dan yang terakhir di stasiun ketiga itu di muara Sungai BBPBAP. Nah, di sini dilakukan dengan 3 titik yang kedalamannya itu berbeda dari masing-masing stasiun, yaitu 0 sampai 10 cm, kemudian 21 sampai 40 cm, dan 41 sampai 60 cm. Baik, selanjutnya sampel sedimen tersebut dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari. Nah, kemudian setelah dikeringkan, sampel tersebut dipisahkan berdasarkan ukuran dari butirannya dengan menggunakan shift shaker, yang mana dengan ukuran saringan 2 mm, 0,5 mm, 0,300 mm, 0,150 mm, bahkan 63 nanometer. Sampel sedimen yang telah dikeringkan, dihilangkan bahan organiknya, kemudian direndam kembali dengan larutan natrium klorida sebanyak 200 ml. Nah, kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah itu disaring lagi menggunakan vakum. Residu dari sedimen tersebut kemudian direndam kembali dengan menggunakan 200 ml ZnCl2
untuk memisahkan mikroplastik yang masih terdapat pada sampel hasil dari perendaman sebelumnya. Kemudian bentuk mikroplastik yang ditemukan pada penelitian ini yaitu ditemukan ada bentuk fiber, fragmen, film, dan pelet. Kemudian jumlah mikroplastik dari seluruh stasiun adalah 1435 partikel. Bentuk yang paling mendominasi di antara seluruh stasiun adalah fragmen, sebanyak 506 partikel. Sedangkan jumlah mikroplastik paling sedikit yaitu terdapat pada bentuk pelet dengan jumlah 295. Kemudian warna mikroplastik yang ditemukan pada seluruh stasiun yaitu warna putih, hitam, hijau, merah, biru, kuning, coklat, oranye, merah muda, dan bening. Warna mikroplastik yang paling mendominasi adalah warna coklat dengan jumlah 466 partikel, dan warna mikroplastik yang paling sedikit ialah warna merah muda dan bening dengan jumlah 2 partikel. Adapun kesimpulannya yaitu jumlah partikel mikroplastik terbanyak ditemukan di stadion 1 yaitu 643 partikel, dan jumlah partikel mikroplastik yang paling sedikit ditemukan di stasiun 3 yaitu 438 partikel, di mana keduanya memiliki jenis sedimen sand. Perbedaan jumlah mikroplastik dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan dan sumber pencemar. Ke dalam sedimen 41 sampai dengan 60 cm mengandung mikroplastik terbanyak yaitu 566 partikel, dan jumlah partikel mikroplastik terendah pada kedalaman 21 sampai dengan 40 cm sebanyak 376 partikel per 50 gram sedimen kering. Sedimen 10 sampai 30 cm mengalami fluktuasi. Mikroplastik yang terendapkan di dasar sedimen dipengaruhi oleh adanya sebuah gaya gravitasi dan besaran densitas plastik yang lebih tinggi dibandingkan dengan densitas air. Hal ini juga disebabkan karena plastik tersebut telah tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen. Mikroplastik fiber yang ditemukan di habitat laut dapat berasal dari sebuah limbah domestik. Aktivitas perikanan merupakan sumber mikroplastik fiber karena sebagian besar jaring ikan terbuat dari fiber. Fragmen diketahui berasal dari hasil potongan produk plastik dan kerusakan plastik kaku dengan polimer sintesis. Sumber fragmen yang ditemukan di sedimen dapat berasal dari sampah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas warga setempat, sehingga mikroplastik film diidentifikasi sebagai polimer polietilen dan polipropilenen yang biasa digunakan dalam bungkus plastik dan tas. Kemudian, mikroplastik ini mudah hancur dan memiliki densitas yang rendah. Namun, film merupakan polimer plastik yang sekunder yang berasal dari fragmentasi kantong plastik atau plastik kemasan dan memiliki densitas yang rendah. Kemudian kita dapat mengetahui juga bahwa pelet memiliki ciri-ciri bentuk bulat serta memiliki permukaan yang halus dan merupakan bagian dari bahan baku industri plastik. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.